Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertemu dengan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 9. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dewasa ini dapat kita temukan berbagai reaksi atau tanggapan di antara kita bila ada orang baru yang mendatangi tempat kita atau ada orang yang pindah rumah dan bertempat di sekitar kita. Ada orang yang melewatkan kejadian itu begitu saja, tapi ada orang yang ingin tahu tentang siapa orang baru tersebut. Namun, kalau di daerah pedesaan atau di lingkungan padat penduduk, mereka yang baru bergabung perlu diperkenalkan kepada warga pada kesempatan pertama seperti dalam pertemuan RT atau bentuk pertemuan lainnya. Kehadiran Yesus di lingkungan barunya dipertanyakan jati dirinya, diperbincangkan dan dipersoalkan. Tidak terkecuali dengan Herodes. Ia penasaran juga. Orang banyak mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes yang sudah mati tapi bangkit dari kuburnya. Herodes penasaran sebab Yohanes sudah dipenggal kepalanya oleh perintahnya. Benarkah Yohanes bangkit dari mati? Lalu siapakah orang ini? Tidak berhenti dengan rasa penasarannya saja. Herodes juga berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari terkasih, sampai hari ini bukannya orang Kristen yang mempertanyakan siapa Yesus, melainkan mereka yang bukan pengikut Tuhan Yesus. Ini tentu saja merupakan sebuah ironi, tetapi sekaligus kegelisahan. Saya mengatakan sebuah ironi karena seharusnya orang-orang yang percaya kepada Yesus mencoba untuk mengenali Yesus dengan lebih bersungguh-sungguh. Siapakah Tuhan Yesus yang kepadanya aku percaya dan menaruh harapan untuk beroleh keselamatan yang kekal? Sebuah kegelisahan dari orang-orang bukan orang Kristen yang ingin tahu bagaimana mungkin seorang manusia disebut dan diakui sebagai Allah. Bukankah dia itu anak seorang ibu yang bernama Maria? Bukankah dia anak manusia juga? Herodes juga memiliki kegelisahan yang sama tentang Yesus. Mengapa orang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes yang bangkit dari mati? Kalau memang benar demikian, tentu Yesus itu bukanlah orang sembarangan. Mengapa dia bisa mendapatkan pesona dari orang banyak sebagaimana seorang Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal kepalanya atas perintahnya? Tentu saja dia bukan orang kebanyakan, atau setidak-tidaknya dia memiliki karisma seorang nabi seperti Yohanes.
Siapakah dia? Saudara-saudari terkasih, seorang teman yang menjadi Kristen dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya berkata dan menjelaskan kepadaku alasan mengapa dia akhirnya memutuskan meninggalkan keyakinannya yang terdahulu dan menjadi orang Katolik. Awal ketertarikannya pada Yesus adalah ketika ia membaca kisah tentang bagaimana bijaksana Yesus menyelamatkan seorang wanita yang ketahuan berbuat zina dalam Injil Yohanes bab 8. Hal itu terjadi ketika ia mengantarkan calon istrinya mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Ia mendengarkan imam membacakan Injil Yohanes itu dan mendengarkan khotbah hari itu. Sepulang dari mengantar pacarnya yang Katolik itu, ia bergumul dengan dirinya sendiri dan menemukan bahwa Yesus sungguh seorang yang amat bijaksana dan tidak menghakimi, melainkan mengampuni. Padahal wanita berzina itu seharusnya dihukum rajam. Perjumpaannya dengan sosok Yesus yang bijaksana dan pengampun itulah yang mengubah hidupnya. Dia akhirnya berkata kepada calon istrinya, "Bagaimana caranya saya untuk menjadi orang Katolik?" Wanita yang berbahagia itu tentu saja terkejut mendengar pertanyaan kekasihnya itu. Tetapi dia juga merasa lega karena hambatan beda agama yang menjadi hambatan hubungan mereka telah dijawab oleh Tuhan sendiri. Dengan rasa bahagia, wanita itu berkata, "Ayo Kak, kita menghadap Romo. Nanti Romo akan membantumu bagaimana cara mewujudkan keinginanmu." Saudara-saudari terkasih, kisah pemuda yang akhirnya menjadi pengikut Yesus dan dibaptis menjadi orang Katolik di atas seharusnya menginspirasi kita semua untuk bertemu dengan Yesus juga. Tiap hari Minggu, bahkan beberapa orang tiap hari menghadiri perayaan Ekaristi, mendengarkan firman Tuhan dan menyantap tubuh Tuhan. Namun, hidup mereka biasa-biasa saja. Mereka sudah melakukan kewajiban mereka. Selesai. Hal itu janganlah terjadi pada kita yang hari ini mendengarkan renungan suci ini. Kita harus memiliki rasa rindu untuk terus-menerus berjumpa dengan Tuhan Yesus yang selalu memberikan tawaran baru setiap kali kita mendengarkan firman-Nya. Beberapa orang merasa sudah hafal tentang beberapa perikop Injil seperti pokok anggur, orang Samaria yang baik, dan anak yang hilang. Ketika firman itu dibacakan, mereka terkesan bosan mendengarkannya. Namun, hal seperti itu tentu salah. Kita harus tetap menyediakan telinga dan hati kita untuk mendengarnya. Sebab pada waktu itu Roh Kudus akan membimbing dan mengajarkan hal-hal baru yang tak terduga, asalkan kita mau membuka diri. Hati yang baik akan menumbuhkan benih yang baik, dan firman itu akan menghasilkan buah-buah yang baik juga dalam kehidupan kita. Apakah aku sudah meluangkan waktu?
untuk mendengarkan Yesus dan berusaha untuk mengenalnya secara pribadi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang selalu mengharapkan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kami. Bantulah kami untuk rindu mendengarkan firman-Nya dalam sabda kitab suci, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.